Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ilmu ini. Kita masih bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bermujalasah, bermuahadah. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, kepada siapapun yang yakin akan sunnahnya, kepada siapapun yang mengamalkan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bukakan pintu-pintu ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bukakan pintu-pintu hikmah, agar Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bukakan pintu-pintu keberkahan. Semoga dengan kita mengkajinya huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, Allah Subhanahu wa taala pahamkan kita terhadap ilmu tersebut, dan semoga Allah kuatkan untuk mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Para santri rahmati Allah, marilah kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Kita akan bahas masih pada bab pertama, yaitu fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Silahkan dibuka kitabnya di halaman 20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukhdu 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lidzalika wa la takunil khamisa fatahlika." Ukhdu 'aliman, jadilah engkau orang-orang yang alim, orang-orang yang senantiasa mengajarkan ilmunya, orang-orang yang senantiasa paham terhadap ilmunya. Au muta'alliman, atau jadilah engkau orang-orang yang senantiasa cinta dengan ilmu, menuntut ilmu, belajar ilmu, muta'alliman. Au mustami'an, ataupun yang ketiga, apa yaitu orang yang mendengarkan ilmu. Au muhibban lidzalika, ataupun orang yang muhibban, cinta ya, cinta terhadap ilmu tersebut. Jadi yang pertama tadi, jadilah orang yang alim, orang yang senantiasa mengajarkan ilmunya. Kalau tidak bisa, jadilah muta'allim, orang yang
belajar, au mustami'an, ataupun orang yang hanya mendengarkan saja gitu, mendengarkan ilmu gitu, au muhibban, ataupun orang yang cinta. Wala takunil khamis, dan janganlah jadi yang kelima. Fatahlika, maka engkau akan binasa, maka engkau akan hancur. Maksudnya apa yang kelima itu? Jadi yang alim juga tidak, orang yang mengajar juga tidak, yang belajar juga tidak, yang mendengarkan ilmu juga tidak, terus orang yang mencintai ilmu juga tidak. Berarti kan selain dari itu, bahkan orang yang membenci ilmu gitu. Maka dari itu kita semangat untuk selain belajar, mengajarkan dan mendengarkan apa yang disampaikan dan mencintai ilmu tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disabdakan pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa 'allimuhun nasa. Ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian semua ilmu, wa 'allimuhun nasa, maka ajarkanlah ilmu tersebut kepada seluruh manusia. Di sini diriwayatkan dari Daruqutni min hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain dikatakan, idza ra'aitum riyadul jannati farta'u, apabila di antara kalian melihat riyadul jannah, riyad itu taman-taman surga, farta'u, maka tempatilah. Faqila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma riyadul jannati, dan apa maksudnya taman-taman surga itu? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hilaqud dzikr. Wa mana hilaqud dzikr? Hilaqud dzikr itu taman-taman surga, taman yang digunakan untuk berdiskusi, taman yang digunakan untuk mencari ilmu, menukar wawasan gitu, berdiskusi berbagai macam hal tentang ilmu. Qala Atha, Imam Atha berkata di dalam kitabnya, apa perkataannya? Ya majalisul halal wal haram. Yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah majalisul halal wal haram. Dia mengkaji dalam satu majelis tersebut mana yang halal dan mana yang haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Kaifa tashtari. Nah, di taman surga tersebut menurut Imam Atha mengatakan apa? Bagaimana mereka mempelajari tentang cara muamalah, berjual beli. Wa kaifa usalli, bagaimana juga tata cara kaifiyat salat yang benar dan sesuai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa tuzakki, dan bagaimana pula berzakat. Wa kaifa tahaj, bagaimana juga berhaji. Wa kaifa tankihu, dan bagaimana juga cara menikah. Wa kaifa tatluqu, dan bagaimana juga tatluq itu tolak, menolak. Wa ma asbaha dzalik, dan hal yang sama seperti itu juga. Ya, jadi di antara taman-taman surga itu, taman-taman surga mengadakan majelis-majelis ilmu untuk berdiskusi, mengadakan tukar wawasan gitu, berdiskusi bareng.
Nah, itu yang disebutkan tadi di dalam hadis tersebut. Selanjutnya, ini dari awal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi diriwayatkan dari akhrajahu Tirmidzi. Sekarang lanjut, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa'malu bihi. Ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, wa'malu bihi, dan amalkanlah ilmu tersebut. Ya. Jadi belajar dan mengamalkan. Setelah belajar, amalkan ilmu tersebut. Setelah diamalkan, belajar lagi, atau setelah belajar amalkan, estafetkan. Berikanlah kepada yang lain, sampaikanlah kepada yang lain, ya, agar ilmunya bermanfaat. Ta'allamul ilma, lanjut ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih sama hadisnya. Ta'allamul ilma wa kunu min ahlihi. Pelajarilah ilmu dan jadilah para pemilik ilmu tersebut. Lanjut, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamah midadul ulama wa dam syuhada. Yuzanu, akan ditimbang pada hari kiamat. Apa yang ditimbang? Midadul ulama. Midad itu apa ya? Tintanya ulama, wa dam syuhada, dan darahnya para syuhada. Akan ditimbang tuh, berapa liter kan darah yang sudah diteteskan oleh para syuhada kita, berapa literkah, berapa liter tinta yang sudah dituliskan oleh para ulama, akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma 'ubidallahu bi syai'in afdhala min fiqhi fiddin. Tidak ada hamba Allah afdalu, yang lebih afdal, min fiqhin fiddin, dari orang yang mempelajari ilmu agama. Wala faqihun wahidun, dan orang yang mempelajari ilmu agama satu orang, ya, orang yang faqih, asyaddu ala syaitan. Syaitan itu berat banget gitu. Min alfi abidin, dari 1000 orang-orang yang beribadah. Maksudnya gimana? Jadi setan itu rada berat gitu ya. Iblis itu rada berat untuk mengganggu orang yang satu orang yang faqih, ketimbang gitu, daripada orang yang 1000 orang yang ahli ibadah. Insyaallah ya. Dari salah satu keutamaan orang-orang yang faqih, mempelajari ilmunya, mengamalkan ilmunya, dan memberikan ilmunya kepada banyak orang gitu, maka akan menjadi keutamaan bagi diri kita, bagi dirinya, bagi orang lain, dan bagi generasi setelah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, yasfa'u yaumal qiyamati thalathatun. Ada 3 orang di hari kiamat yang akan memberikan syafaat. Yang pertama, al-anbiya, para nabi. Tsummal ulama, dan kemudian para ulama. Tsumma syuhada, dan kemudian para syuhada. Diriwayatkan dari hadis Imam Ibnu Majah, dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ada 3. Yang pertama, para nabi, ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, para ulama yang senantiasa cinta terhadap ilmunya. Ulama yang seperti apa kan?
Apakah ulama yang gadungan? Apakah ulama yang gitu? Ya. Kemudian para syuhada, orang-orang yang mati syahid, bukan mati sangit. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu dari kajian hari ini, masih terkait tentang keutamaan-keutamaan menuntut ilmu, dan ilmunya bukan hanya dipelajari tetapi tadi dikatakan dalam nas tersebut diamalkan bagi banyak orang. Jadi bukan hanya manfaat bagi dirinya tetapi manfaat juga bagi banyak orang lain, bagi banyak orang, dan manfaat juga kepada generasi setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairil islam wal muslimin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Kita tutup pada majelis kali ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.